Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Permana dengan NIM 20210410. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, pemrograman Java, pemrograman berorientasi objek dengan materi clustering. Materi pertamanya, apa yang dimaksud dengan string? String itu urutan karakter termasuk huruf abjad, karakter khusus, dan juga white space gitu. Nah, misalkan how are you adalah sebuah string yang terdiri dari huruf, white space, dan karakter khusus tanda tanya. Ini harusnya ada tanda tanya gitu, kalimat tanya. Pada Java, string bukan jenis data primitif, namun string merupakan objek clustering. Jadi kalau primitifnya itu kan tipe data karakter. Nah, sedangkan string ini gabungan gitu. Jadi disebutkan bahwa string itu bukan jenis data primitif. Kemudian untuk implementasinya, ini saya sudah membuatkan file clustering. Pada praktikumnya, ini itu akan mereplace clustering replacement ya. Jadi untuk mereplace nama gini. Misalkan di main ini ada string A sama dengan Polytechnic Engineering. Polytechnic spasi Engineering. Kemudian sysout A ini variabel yang ini. Berarti Polytechnic Engineering replace first engineering. Mereplace itu kan mengubah gitu. Yang awalnya engineering, yang namanya engineering diubah menjadi negeri. Maka outputnya seperti ini. Kita running saja. Nah, menjadi Politeknik Negeri Engineering. Nah, ini kan engineeringnya itu ada dua. Dan engineering itu di replace menjadi negeri. Tapi kenapa engineering yang kedua itu nggak berubah? Kalau menurut saya kan ini ada replace first ya. Replace pertama gitu. Jadi yang pertama yang diubahnya gitu kalau menurut saya. Itu untuk clustering. Kemudian materi yang kedua yaitu class random. Nah, class random ini adalah random ya. Random itu kan acak ya bahasa Indonesianya. Jadi tujuannya itu untuk pembuatan nomor acak dalam Java gitu. Nah, misalkan aplikasi perangkat lunak seringkali harus melakukan tugas berdasarkan pada beberapa nilai yang diperoleh secara acak gitu. Misalkan aplikasi berbasis perumulan nomor acak. Nah, aplikasi game kartu perlu mengacak setumpuk kartu tanpa aturan, kemudian membagikannya secara acak kepada pemain. Misalkan game kartu remi kayak gini. Kemudian aplikasi lotre ya. Banyak yang orang tahu lotre ini memerlukan nomor yang dibuat secara acak yang didasarkan pada algoritma. Nah, seseorang akan menang jika nomornya cocok dengan nomor yang dibuat secara acak. Dibuat oleh program. Misalkan pada program implementasinya seperti ini. Nah, saya menggunakan file lotre. Sebelumnya kita harus mengimport dulu Java util random. Nah, sedangkan yang scanner ini kan untuk inputannya gitu. Jadi scanner mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena sebelumnya udah dijelaskan di praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, sysout enter a number between 1 dan 10 antara. Jadi pilih number antara 1 sampai 10. Integer user name, nomor isi user sama dengan number scanner dot next in. Kemudian nah ini randomnya random rnd sama dengan new random. Integer winning name sama dengan rnd next in bound 10. Bound 10 itu batasnya gitu kan, di sini dibatasi 10. Maka di keterangan ininya juga perintahnya pilih number antara 1 sampai dengan 10. Kemudian sysout your number. Nah, si user itu memilihkan number antara 1 sampai 10. Kemudian the winning number is. Nah, di sini di variabel winning name kan rnd.nextin bound 10 batasnya 10. Nah, di sini dibuatkan
number secara acak gitu. Kita coba running saja. Pertama itu harus menginputkan nomor dulu ya, nomor dulu si usernya gitu. Jadi nomor saya, enter a number between 1 sampai 10, misalkan 5. Enter. Nah, kan nomor saya yang dipilih itu 5. Tapi the winning number ini adalah 6. Nah, ini secara random oleh programnya gitu. Random 6. Jadi secara acak gitu bahasa Indonesianya. Kalau misalkan di running lagi nih, tadi kan 5, sekarang 8. Tuh, the winning number is 2. Cuman kemungkinan kemenangan dari road ini ya persentasenya besar gitu, soalnya kan nomornya itu cuman di kisaran antara 1 sampai 10 gitu. Dan itu untuk materi road track. Selanjutnya ada materi untuk classmate. Materi classmate ini adalah program Java untuk melakukan perhitungan matematika. Misalkan, saat pengembangan program, Anda mungkin memerlukan perhitungan matematika lebih lanjut dibandingkan yang diberikan operator matematika Java dasar. Contoh, menemukan dua nilai maksimum atau minimum, membulatkan nilai, fungsi logaritma, akar kuadrat, fungsi trigonometri, lain-lain. Classmate berisi metode untuk menjalankan perhitungan matematika. Classmate adalah salah satu dari banyak kelas yang disertakan dalam pustaka kelas Java. Classmate ini berisi metode yang menjalankan berbagai fungsi matematis. Dan classmate adalah bagian dari paket java.lang. Nah, ini adalah pengimplementasian dari materi classmate gitu. Di sini terdapat beberapa metode yang tersedia di classmate, misalkan ABS value itu untuk nilai bulat, scale membulatkan, cos cosinus sama region, floor itu membulatkan ke bawah, log logaritma, base log 10 dasar logaritma 10, max lebih besar dari 2 nilai, min lebih kecil dari 2 nilai, pow base to the exponent power. Ini maksudnya pangkat gitu, pow itu. Random, double random antara 0 dan 1, round bilangan bulat terdekat, sin, sinus, SQRT, akar kuadrat gitu. Nah, untuk menggunakan metode ini tuh harus mengimportkan dulu Java-Lang math-nya. Kemudian untuk memanggil metodenya, gunakan math, kemudian dot, lalu tuliskan metodenya, kemudian value-nya tuliskan juga. Nah, ini tuh kan ketika dijalankan nggak ada output-nya. Gak akan ada output karena ini saya hanya memanggil metodenya saja, jadi tidak ada outputnya gitu. Kemudian untuk perhitungan ini juga classmate, kita juga bisa menginputkan angka untuk menghitung berat badan gitu. Idealnya berat badan kita dengan tinggi badan. Nah, sini kan tampilkan input weight, double weight, SC, next double, sistem outprint input height tapi dalam satuan meter, double height, kemudian double BMI sama dengan weight, berat badan dibagi mat pow. Mat pow itu untuk memanggil metode pow, metode classmate pow, kemudian height, 2 gitu. Height itu misalkan height yang diinputkan berapa? 1,60. Di sini kan 0,2. Nah, 1,60 pangkat 2 gitu. Dan kemudian ditampilkanlah hasil dari BMI ini. Ketika dijalankan itu seperti ini. Nah, kita menginput dulu berat badan. Misalkan berat badan saya itu 58. Height dalam satuan meter ya. Jadi 161 cm. Jadi 1 meter, 61. Nah, hasilnya adalah 22,37 sekian gitu.
22,37 sekian itu dilihat dari sini, dari range ini itu kategoris 18,5 sampai 24,9. Nah, di sini kan hasil BMI saya itu 22,37, berarti saya itu healthy, normal, ideal. Mungkin itu saja penjelasan materi untuk pertemuan 6 ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.